Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Pada video kali ini, kita akan bahas lebih dalam tentang struktur dan bentuk pasar. Loh teman-teman, tapi sebelum masuk ke materi itu, kita pahami dulu yuk definisi, fungsi, dan ciri-ciri pasar. Tonton sampai habis ya. Selamat belajar. Pasar dapat didefinisikan sebagai sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar juga memiliki beberapa fungsi loh teman-teman. Di antaranya yaitu pertama, fungsi distribusi, untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Ketiga, fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Selanjutnya, kita cari tahu yuk, apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari pasar itu sendiri. Pertama, adanya penjual dan pembeli. Kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keempat, terjadinya interaksi langsung maupun tidak langsung. Oke, sampai di sini semoga teman-teman sudah lebih paham ya terkait apa itu pasar, fungsi pasar, beserta ciri-cirinya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam terkait struktur dan bentuk pasar loh. Hayo, kira-kira teman-teman ada yang udah tahu belum nih? Yuk lanjut simak pembahasan berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan kondisi pasar berdasarkan aspek tertentu, seperti jumlah penjual, jumlah pembelinya, tingkat persaingan, serta pengaruh satu pihak terhadap harga. Contoh struktur pasar yang pertama adalah 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Sedangkan ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Jumlah pembeli dan penjual banyak barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar penawaran dan permintaan. Adapun contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar sayur dan buah, pasar daging. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Secara umum, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Jumlah penjual sedikit, tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Barang yang dijual sama. Salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham, sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar, dan faktor eksternal lainnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pasar ya teman-teman. Jadi bentuk pasar itu terbagi menjadi beberapa macam, seperti bentuk pasar berdasarkan sifat atau wujudnya,
berdasarkan waktunya, dan lain sebagainya. Di sini, aku akan menjelaskan bentuk pasar berdasarkan sifat atau wujudnya ya. Berdasarkan wujudnya, pasar itu ada dua. Pasar konkret dan pasar abstrak. Secara garis besar pasar konkret adalah pasar tradisional. Karena pasar ini secara nyata lokasi atau tempatnya jelas terlihat dengan ditunjukkan adanya bangunan fisik, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, dan barang atau jasa yang diperdagangkan berada di lokasi yang sama. Sedangkan, pasar abstrak ialah sebuah pasar di mana suatu proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai suatu kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Ciri-ciri pasar abstrak yaitu 1. Wujud dan lokasinya yang tidak nyata dan tidak akan pernah dapat dilihat di dunia ini. 2. Si pembeli dan penjual juga tidak bertatap muka secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui surat, telepon, faksimil, internet, atau melalui perantara orang lain. 3. Barang yang diperjualbelikan juga tidak berada di tempat bertemunya pembeli dan penjual. Barang tersebut hanya dapat dilihat dalam bentuk brosur, iklan, dan lain-lain.